Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang pengertian ruh dan sukma. Seperti apakah penjelasannya? Simak terus videonya. Salam sejahtera kami haturkan kepada para subscriber dan para viewer setia kami yang selalu menonton dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami seputar ilmu keagamaan. Dan untuk pertemuan kali ini membahas tentang pengertian ruh dan sukma, atau istilahnya itu rowan. Namun mohon maaf, kami aturkan pertama-tama karena kami tidak akan membahasnya secara mendetail. Mengapa? Karena pada hakikatnya tidak ada yang tahu tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ruh hanyalah urusan Allah. Dan untuk secara gambaran bisa kita lihat dalam kitab Durratun Nasihin halaman 177 Darul Fikri pada bab bayanu alamil maut. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Warruhu salasatu adrob. Ruh terbagi menjadi 3 bagian. Awaluha sultaniyah, wasani ruhaniyah, wasalis jismaniyah. Yang pertama sultaniyah, yang kedua ruhaniyah, yang ketiga jismaniyah. Famaudi'un sultaniyah al-fuadi, yakni al-qalbu. Ruh sultaniyah bermuara di dalam hati. Wa maudi'ur ruhaniyah al-kibadu, yakni as-sadru. Ruhaniyah bermuara di dalam dada. Wa maudi'ul jismaniyah bainal lahmi wad dami wa bainal udmi wal uruki. Sedangkan jismaniyah muaranya di antara daging dan darah dan di antara tulang dan otot-otot. Fa in qila idza nama al-'abdu kharaja ruhuhu amla. Jika ada pertanyaan ketika seorang hamba tidur, apakah nyawanya keluar atau tidak? Fa in qala qail kharaja faqad akhta'a wa in qala lam yakhruj faqad akhta'a. Jika ada yang menjawab keluar maka salah, dan jika ada yang menjawab tidak keluar maka juga salah. Wa jawabu idza nama al-'abdu kharaja ruhuhu al-jismani ma'al aqli wa masyi bainas sama'i wal ard. Jawaban yang tepat adalah ketika seorang hamba tidur, maka ruh jismaniyahnya keluar bersama akal dan berkeliling antara langit dan bumi. Fa in kana al-aqlu ma'ahu ra'a ma ra'a fil manam wa illam yakun al-aqlu ma'ahu ra'a ma ra'a walakin lam yafham. Jika akal bersama ruh jismani, maka seorang hamba tersebut tahu atau mengerti apa yang ia lihat di dalam mimpi. Dan jika akal tidak bersamanya, maka seorang hamba tersebut tetap bisa melihat mimpi akan tetapi tidak paham. Fa in qila mal farqu bainar ruh war rawan. Jika ditanya, apakah perbedaan antara nyawa dan sukma? Qulna ar-ruhu la yadhabu wa la yaji'u war-rawan yadhabu wa yaji'u. Maka kami jawab, ruh itu tidak bisa keluar masuk, sedangkan sukma bisa keluar masuk. Wa idza zala ar-rawan nama al-'abdu wa idza zala ar-ruh mata al-'abdu. Jika sukma keluar, maka seorang hamba tertidur atau tak sadarkan diri. Dan jika ruhnya keluar, maka seorang hamba jadi meninggal.
Durratun Nasihin halaman 177, Darul Fikri, bab Bayanu Alamil Mauti. Jadi kesimpulannya adalah ruh terbagi menjadi 3. Yang pertama sultaniyah, yang kedua ruhaniyah, yang ketiga jismaniyah. Yang disebut dengan sultaniyah adalah bermuara di dalam hati, dan ruhaniyah bermuara di dalam dada, sedangkan jismaniyah bermuara di antara daging dan darah dan di antara tulang dan otot-otot. Kemudian jika ditanyakan ketika seorang hamba tertidur, apakah nyawanya keluar atau tidak? Maka jika seseorang menjawab bahwa nyawanya itu keluar, maka jawaban itu salah. Dan jika ada yang menjawab bahwa ruh itu tidak keluar, maka jawaban itu tetap salah. Terus apakah jawaban yang benar? Jawaban yang tepat adalah ketika seorang hamba tertidur, maka ruh jismaniyahnya keluar bersama akal dan berkeliling antara langit dan bumi. Dan jika akal bersama ruh jismani, maka seorang hamba tersebut akan tahu apa yang ia lihat di dalam mimpi. Dan jika akal tersebut tidak bersama ruh jismani, maka seorang hamba tersebut tetap bisa melihat mimpi, akan tetapi tidak paham. Dan jika ditanya, apakah perbedaan antara ruh dan sukma? Maka jawabannya adalah ruh tidak bisa keluar masuk, sedangkan sukma bisa keluar masuk. Dengan demikian, jika sukma seorang hamba keluar, maka seorang hamba tersebut tertidur atau tak sadarkan diri. Dan jika ruhnya keluar, maka hamba tersebut menjadi mati atau meninggal. Wallahu a'lam. Nah, seperti itulah mungkin kurang lebihnya gambaran tentang penjelasan ruh dan sukma. Dan untuk kesimpulannya saya tidak akan menyimpulkannya, karena yang saya bacakan barusan adalah merupakan titik kesimpulan dari akar permasalahan. Satu kali lagi saya katakan, tidak ada yang tahu secara mendetil tentang hakikat dari ruh. Hanyalah Allah yang Maha mengetahui. Dan mohon maaf bila banyak kesalahannya, dan apabila kurang dipahami, bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda lewat WA kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.